Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Wow. First impression banget ya. Al Zaitun Files Log News TV. Betul. Saya sedang bersama orang-orang yang berprestasi, terus berprestasi, terus berprestasi, terus berprestasi untuk Indonesia Raya. Dan narasumber saya, tetamu saya kali ini, saya sedang ada di mana nih? Ada yang nanya. Ada di gedung pembelajaran Utsman bin Affan. Ya, ini gedung pembelajarannya Gedung Utsman bin Affan untuk Aliyah ya? Madrasah Untuk Madrasah Aliyah. Kemudian tema acara podcast Al Zaitun Files kali ini adalah MBF atau Mechanical and Biosystem Fair 2024. Siapa penyelenggaranya? Nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng. Penyelenggaranya adalah Himpunan Mahasiswa, Departemen Teknik Pertanian dan Biosystem, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Saya kira semua mau masuk IPB. Kalau mereka diundang loh oleh IPB dan menang. Tempat lombanya kemarin tuh di auditorium Abdul Muiz Nasution ya. Sama dengan hostnya ya. Ianya nggak gitu kali. Ya gitu. Siapa aja sih mereka? Terus kenapa menjadi tamunya Al Zaitun Files? Yang di Al Zaitun Files adalah tamu-tamu yang memang punya prestasi untuk Indonesia Raya. Kita sapa langsung ya. Yang pertama ada Ustazah Alienda Novien SP MEP. Nanti lebih tepatnya mungkin bisa langsung Ustazah yang menyampaikan. Namanya saya baca benar atau enggak. Terus ada Ustadz Haryanto Mardoni SMN MP. Saya tahu banget kalau beliau siapa. Prestasinya banyak, bidangnya banyak. Bisa jadi podcast selanjutnya ada lagi temanya. Terus selanjutnya nanti silakan ya, adik-adikku, anak-anakku menyampaikan siapa kalian. Silakan dari Ustazah dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Nama saya Alienda Novien, SPMP. Saya menjadi guru pembimbing pada perlombaan karya tulis ilmiah tahun ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya kepada kami untuk mengikuti perlombaan ini. Kedua, terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh jajaran yang sangat mendukung bahwa putra-putri kami untuk mengikuti perlombaan ini dan terus mengembangkan potensi-potensi dan mendukung sarana-prasarana yang untuk perlombaan ini. Bahagia banget ya? Sangat bahagia. Oke. Sangat Lanjut, bahagia. Ustadz Doni, silakan. Hai, perkenalkan. Nama saya Haryanto Mardoni, SMN MP. Saya juga sebagai guru pembimbing bersama Ustazah Alinda untuk lomba karya tulis MBF 2024 di IPB University. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, beserta Kepala Madrasah serta jajarannya yang terus mendukung kami untuk menyiapkan peserta didik yang berpengetahuan luas, berketerampilan tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saat ini itu aja. Nextnya ada lagi kan? Oke, lanjut. Nah, ini dengan Mas Johan ya. Silakan Mas Johan, sampaikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, dan Kepala Madrasah, dan juga orang tua saya, Bapak Tirta Mawardi dan Ibu Sugiana. Perkenalkan, nama saya Johan Arifin dari kelas 11. Kelas 11 apa? Kelas 11 MIPA P2. MIPA P2. Iya, betul. Oke, terima kasih. Lanjut kamu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, beserta jajaran dan Kepala Madrasah, serta orang tua tercinta. Nama saya
Hilda Aulia Ramadan dari kelas MIPA P3. MIPA P3 sebelahnya berarti. Oke, ini ketua tim ya. Iya, ketua tim betul. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, kemudian Kepala Madrasah, Ustadz Ustazah, dan orang tua saya tercinta. Perkenalkan, nama saya Kotrada Salsabila dari kelas 11 MIPA P5. Oke. Lanjut. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri saya ingin berterima kasih kepada Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, dan kepada kepala madrasah saya dan guru pembimbing yang tercinta serta orang tua saya yang sangat mensupport saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Atunisa Al-Mukarramah dari kelas MIPA P1. Iya. Terima kasih. Lanjut. Ya, perkenalkan, sebelum saya berperkenalan, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, serta Kepala Madrasah dan guru jajaran serta guru pembina, dan tentunya kepada orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Sabita Hansa Farli Rohania dari kelas 11 MIPA P1. Oh, kelihatan ya kualitasnya kalau santri Mahat Az-Zaitun 2 jempol, 2 thumbs. Alhamdulillah. Sebelum melanjut ke mereka, karena mereka sebenarnya adalah yang akan saya tanya. Ya, namun tidak ada mereka kalau tidak ada ustadz dan ustazahnya. Ustazah, bisa diceritain nggak? Ini mereka siapa? Terus kok bisa jadi? Kok saya kepengen ngundang mereka atas arahan dari saran ustazah dan ustadz. Siapa ini mereka? Ya, baik. Prestasinya apa? Bisa diceritain kalau guys? Ya. Hari ini kita bersama dengan putra-putri terbaik kami yang berasal dari Madrasah Aliyah. Mereka menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah ekstrakurikuler pertanian. Pertanian. Oke. Mereka adalah anak-anak yang dengan rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Oke. Mereka kreatif. Mereka punya ide-ide untuk karyanya. Yes. Mereka bawa ke dalam perlombaan dengan persiapan yang tidak terlalu lama, namun matang. Kemudian mereka mempresentasikannya dan alhamdulillah menjadi juara 2 dalam perlombaan MBF 2024 tahun ini. Oh, dan ustazah langsung mengontrol mereka semua ya? Betul. Membimbing mereka semua? Betul. Oke. Jadi mereka mempunyai ide, kemudian mereka menyampaikan, kita membimbing dalam hal penguatan konsep dasar, kemudian metode yang mereka lakukan, penulisan karya ilmiahnya, dan presentasinya. Oke, Ya, jadi- siap. Ini artinya kan delegasi dari Mahat Az-Zaitun, dan ini bukan dipilih oleh ustadz dan ustazah, bukan? Bukan. Mereka mengajukan. Mereka mengajukan. Artinya di floor ke mereka semua. Betul. Siapa yang mau ikut, Ya, siapa yang punya ide bagus, Betul. siapa yang punya kreativitas, Betul. dan mereka adalah salah satunya. Ya. Dan sekian banyak tentunya Dari sekian banyak. santri dan santriwati Mahat Betul. Az-Zaitun. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustadz, cerita behind the scene-nya mereka-mereka sampai akhirnya menjadi finalis dan juara. Kayak gimana sih bertungkus lumusnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita sudah mendapatkan informasi dari IPB University bahwa ada satu event yang namanya Mechanical and Biosystem Fair 2024. Memang kegiatan event ini setahun sebelumnya kita pernah mengikuti. Ini pernah juga, cuman belum rezeki ya. Namun alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat rezeki walaupun mungkin belum yang terbaik. Sampai insya Allah kita berjanji tahun depan kita buat yang terbaik. Oke, baik, saya cerita dulu. Jadi kita mendapat kabar itu tanggal 16 September 2024. Kita mendapat kabar, kemudian kita mengirim abstrak kepada panitia. Kemudian dari abstrak itu, dari sekian banyak, mungkin ratus atau ribu gitu ya. Nah, akhirnya terpilihlah abstrak-abstrak yang terpilih. Itu pengumumannya tanggal 11 Oktober. Terpilih 37 abstrak. Dan dilengkapi menjadi penulisan lengkap. Karya tulis ilmiah. Kemudian setelah itu baru pada tanggal 27 Oktober ditetapkanlah finalis sebanyak 10 tim. 10 karya tulis. Dan alhamdulillah kita dari 10 ini 3 tim itu dari Az-Zaitun. 3 tim dari Az-Zaitun, dan ini kita langsung final di IPB Bogor. Kita langsung datang ke kampus Fakultas
Teknologi Pertanian Bogor di sana. Dalam perjalanannya memang dalam ide ini orisinil dari mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya membimbing, memastikan mereka siap untuk tampil ketika nanti final. Seperti itu saja. Kemudian dalam perjalanannya ya penuh dengan lika-liku, ya dari ada kurangnya alat, ada bahan yang harus dicari dulu gitu ya, sampai mencari-cari tikus. Karena penelitian kita juga ada yang memahami bagaimana membuat judulnya itu pemanfaatan perangkat ultrasonik gitu. Jadi ilmu fisika kita terapkan di sini. Jadi memang harapan kami kepada mereka bahwa tugas saya sebagai peserta didik ini benar-benar mendukung program misi pendidikan MAAT, yaitu membuat peserta didik berpengetahuan luas, berketerampilan tinggi. Serta tujuannya yaitu berpengetahuan yang faktual. Jadi benar-benar ilmu yang didapat mereka itu benar-benar nyata ada di lapang. Oke. Keren, thank you. Lanjut, Mas Johan, ceritain dong ke loggers ya, bagaimana nih supaya mereka bisa terinspirasi oleh Mas Johan saat sebelum dan sesudah atau pada saat lomba kemarin. Mas Johan ini yang termasuk juara 2 bareng dengan timnya Kotrunada dan Hilda Aulia. Oke, berarti kamu laki-laki sendiri ya? Pertanyaannya sih gini sebenarnya. Kalian bertiga itu kan ngetim nih. Ya ngetim, terus dalam tim itu kan biasanya suka tanda petik lah ya. Karena berarti kan ada bertiga nih punya gagasan. Oh iya saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini. Tapi kalian bisa menang. Gimana cara nyatuinnya nanti ke ketuanya sih? Kalau kamu silahkan sampaikan ke loggers suka duka atau kayaknya dukanya nggak ada ya? Suka semua ya? Silakan behind the scene-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini bersama tim saya, itu awal-awal pertama kali saya tidak terlalu berharap banyak dari mengikuti kegiatan lomba dan saya tidak terlalu berharap saya akan menang. Tapi karena saya bersama tim saya dan tim saya memberikan banyak sekali energi positif kepada saya, dan itu kan memberi saya bagaimana cara kita bisa menang, dan saya ikut memikirkannya. Dan juga saya percaya bahwa pernah ada Mahfuzot itu pernah berkata bahwa unzur makola wala tanzur man kola, yang artinya jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakannya. Dan saya juga percaya bahwa kita memang harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Karena jika kita tidak jalan sekarang, maka kita akan harus berlari besok. Karena di luar sana, dimanapun itu banyak sekali pesaing kita yang sedang mempersiapkan apa-apa yang memang harus dipersiapkan, dan kita pun harus seperti itu. Oh, bolehlah. Kasih tepuk tangan. Keren, terima kasih quotes-nya ya. Itu juga menginspirasi saya. Lebih baik jalan hari ini daripada besok lari ya, karena capek gitu kan. Oke, thank you. Lanjut. Baik, jadi dalam mengikuti perlombaan ini tidak langsung kami menjadi juara. Kami mengalami bukan kegagalan, apa ya? Ya kegagalan berkali-kali gitu ya. Dalam perlombaan ini, jadi kami harus punya rasa yang kami bisa. Itu harus banget berada di dalam diri kita. Itu yang mendorong kami untuk bisa menjadi juara saat ini. Jadi pesan buat teman-teman, jangan menyerah karena satu kali, tapi berkali-kali dulu. Emang itu harus, jadi untuk bisa menjadi juara itu perlu hal yang harus dikorbankan mungkin. Oke, siap. Khusus untuk ketua, ini tes kedua. Silakan dipresentasikan karya kalian apa, terus apa yang menginspirasi kalian membuat karya itu sehingga menjadi juara 2 ya. Next year harus juara 1, betul. Produknya mana? Coba boleh dilihat sini produk. Ini produknya ya. Ya. Siap. Silakan ceritakan ke loggers ya. Pasti mereka akan terinspirasi dengan kalian. Silakan. Hai Loggers,
Pertama-tama ini latar belakang atau behind design selama kami membuat ini adalah latar belakang yang kami kaji dari hasil studi literatur. Bahwa dari awal ada pengumuman lomba, kami membaca bahwa di situ diterangkan tema. Temanya peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia gitu. Indonesia yang berkelanjutan. Nah, dari situ kami menelusuri, mengkaji studi literatur. Kami melihat lingkungan terlebih dahulu, bahwasannya jerami padi yang awalnya kita meneliti itu, padi Koshi Hikari, ternyata memiliki keunggulan, yaitu berupa selulosa sekitar 37,7%. Selulosa ini yang berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Kemudian, apakah hanya bisa menjadi sebagai kertas? Oh, ternyata tidak. Kami kaji lagi bahwasannya jerami ini memiliki 33% silika. Silika itu sendiri adalah zat yang mempunyai yang berfungsi sebagai pengawet makanan. Oleh karena itu, kami berdiskusi dan menginovasikan bahwa wah, jerami ini ternyata berfungsional sebagai kertas gitu. Apa sih yang harus kita buat dari kertas ini gitu? Akhirnya kami berdiskusi dan berkonsultasi kepada ustadz dan ustazah. Baik, ada tema yang mendukung gagasan kami, yaitu kemasan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, sebagai kita juga yang melihat kondisi lingkungan yang memperhatinkan gitu, banyaknya sampah plastik, kemudian kualitas makanan mungkin yang belum baik karena kondisi kemasan yang terlihat kurang menarik gitu. Kira kami menginovasikan, membuat kemasan yang dapat mempertahankan daya simpan, dan itu menjadi pemakanan yang baik untuk kita, menghasilkan kualitas yang lebih baik, dan akhirnya sampai di titik ini gagasan kami alhamdulillah mendapatkan juara 2. Gini, kalian kan masih muda ya, gitu kan? Kok bisa sih mikirin kayak gini nih? Pertama. Kedua, selain tunjuk ajar dari Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang dan Kepala Madrasah, ada nggak sih literasi atau dasar dari ayat Al-Qurannya tentang karya yang kalian presentasikan? Tentu ada. Kami mengkaji bahwasannya Syekh Al-Zaitun, kita juga dalam Al-Quran menerapkan Al-Quran secara mendalam, mengatakan bahwa alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan, kemudian memberikan makanan kepada orang yang lapar, dan kemudian mempertahankan tidak ada rasa ketakutan. Kemudian, nah itu gagasan yang yang kami kaji lagi, mempertahankan supaya tidak ada rasa takut gitu, mempertahankan pangan Indonesia. Dari pangan itu kami mengkaji bahwa jerami yang kita punya, bagaimana supaya bisa mempertahankan produk itu lebih baik, seperti itu. Wow, asik banget ya. Terus ini kalau karya kalian, ada yang suka pengen di branding dengan nama bukan nama tim kalian, gimana? Tentu kalau misalnya branding gimana? Gimana? Ini kalau udah masuk ke sektor bisnisnya nih, boleh nggak? Boleh ada kerjasama tapi pastinya. Oh, kerjasama berskala besar Iya. atau PSBB? Oke, thank you generasiku. Lanjut. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada loggers? Silakan. Mungkin saya akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Kulit Bawang Merah dan Kompos Ampas Kelapa sebagai pupuk organik untuk tanaman sawi. Di sini saya bersama tim, yaitu Bunaya Arifah dan Janatin Atin, kami berdiskusi untuk membuat pupuk organik. Karena dari latar belakang kami menemukan banyak sekali kulit bawang merah ini belum dimanfaatkan dengan baik, dan kompos ampas kelapa ini juga belum dimanfaatkan dengan baik. Seperti ayat Al-A'raf ayat 56. Janganlah engkau merusak bumi ketika sudah diperbaiki oleh Allah. Jadi di sini kita harus menguraikan limbah. Maksudnya tuh memanfaatkan limbah yang ada. Latar belakangnya seperti itu, dan kami
mencoba untuk membuat pupuk organik pada tanaman sawi, dan pada hasilnya kami berhasil, cuman belum lebih optimal dikarenakan kami memerlukan penelitian lebih lanjut di berbagai lingkungan dan alam yang berbeda untuk mendapatkan data rasid lebih optimal. Dan kami juga meneliti untuk tujuan kami juga ingin mempertahankan topsoil yang ada di sini, di Indonesia khususnya, karena kami memikirkan Indonesia untuk 1000 tahun ke depannya demi mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Ngomongin topsoil loh, santri kelas 11 ya? Iya, saya kelas Oke, lanjut. Kamu satu tim? Iya baik, enggak. Saya Oh, enggak. berbeda tim. Beda Dengan- tim? Iya. Tapi finalis ya? Iya. Finalis. Kalau Masuk kamu lebih finalis. kemana? Baik, penelitian presentasi kami mengenai pemanfaatan gelombang ultrasonik bertenaga surya terhadap pengendalian hama tikus di pertanian. Ya, saya melakukan penelitian ini bersama tim, yaitu Arini Hidayatus Solihah serta Naila Nurfadilah. Kami mengkaji dari banyak artikel bahwasannya, ya tentunya ya, Indonesia ini kan sebagai negara agraris. Salah satu hama yang mengganggunya adalah hama tikus. Nah, hama tikus ini sangat merugikan bagi para petani di Indonesia. Yang kerugian yang sangat signifikan membuat petani rugi besar. Nah, dari itu kita merancang penelitian apa nih yang tidak berbahaya bagi lingkungan, namun juga baik untuk siklus rantai makanan sehingga tidak merusak dengan itu ya rantai makanan itu. Maka dari itu kami membuat penelitian gelombang ultrasonik sebagai pengendali tikus di di pertanian. Nah, di situ kami meneliti gelombang frekuensi berapa sih yang cocok untuk mengusir tikus dan tidak berbahaya bagi lingkungan ya, tentunya ramah lingkungan. Kami mendapati bahwa frekuensi 20 hingga 60 kHz itu efektif dalam mengusir tikus. Dan kesimpulan kami mendapatkan bahwa cuaca juga berpengaruh terhadap pengisian pada panel surya ya. Itu mempengaruhi pengisian terhadap baterai yang akan disalurkan kepada speaker gelombang ultrasonik. Wow. Jadi gini loh guys ya. Saya coba meng-highlight ketika mereka-mereka menyampaikan tentang yang pertama adalah bagaimana ramah lingkungan. Dan itu tunjuk ajar Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, memang seperti itu. Bagaimana lingkungan di Mahat Az-Zaitun, di kompleks Mahat Az-Zaitun ini adalah sehat, seperti yang memang diimpikan sebenarnya oleh kita semuanya. Terus dari siapa? Ya, Kreatinisa. mengenai tentang siklus ya. Apa tadi? Kalau kamu? Kompos, pupuk organik. Yang bisa saya highlight adalah ketika bahasanya pernah disampaikan itu hanya belum bermanfaat, bukan limbah atau apa. Tapi saat itu benda atau sesuatu yang kita gunakan saat itu memang belum bermanfaat. Begitu kerennya Mahat Az-Zaitun ya, membuat semua yang ada di sini itu bermanfaat. Lalu ada rantai makanan ya. Di sini memang semua makhluk sesuai dengan kebermanfaatannya, sesuai dengan penghidupannya. Itu yang saya pahami ketika santri, ustadz dan ustazah dan seluruh sivitas Mahat Az-Zaitun memperlakukan kompleks Mahat Az-Zaitun pun seperti mencintai dirinya sendiri. Oke, keren banget kalian semua ya kan. Tapi karena waktunya nih masih banyak nih tamu saya yang pengen hadir, pengen memberikan inspire kepada loggers semuanya. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan, kalian sampaikan kepada Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang dan kepala madrasah beserta jajaran di Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Pertanian. Silakan dimulai dari tahu. Baik, saya sangat berterima kasih kepada Syekh Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang serta kepala madrasah beserta jajaran dan khususnya para guru pembina serta guru yang lain telah mengajar saya, mendidik saya sehingga saya bisa berpengetahuan seperti saat ini. Untuk pengajaran ya, saya tentunya sangat merasa saya tuh terdidik di sini, saya belajar banyak hal. Selain itu saya juga bisa mengenali
teman-teman saya yang dari berbagai suku bangsa dan memahami bahwa kita itu berbeda namun kita bisa satu di saat Mahat Al-Zaitun ini, dan sangat bertujuk pada visi dan misi serta tahsis Mahat Al-Zaitun, dan visinya yaitu pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Kami di sini dididik untuk menjadi santri yang sehat, cerdas, dan manusiawi berdasarkan cara kita makan serta pemakanan kita yang sangat sehat ya tentunya. Kami belajar untuk menjadi santri yang cerdas dan mempunyai rasa jiwa kemanusiaan yang tinggi, sehingga kami bisa bermanfaat untuk menuju membawa Indonesia lebih maju 1000 tahun ke depan. Kayaknya udah mewakili semua nih ya. Kayaknya udah mewakili semua, pasti bahasanya sama, yaitu bagaimana kalian telah dibimbing, diberikan tunjuk ajar oleh Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang dan Kepala Madrasah Al-Zaitun. Kalau gitu langsung ke Ustadz dan Ustazahnya aja ya. Ini aja udah keren banget soalnya. Silakan Ustadz dan nanti kemudian Ustazahnya. Ya. Baik, terima kasih Bang Hendy. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Al-Zaitun, dan kami sebagai guru selalu siap sedia dalam menerima unjuk ajar dari Syekh Al-Zaitun. Dan ini hasil kerja keras kami sebagai guru, ini semua guru terlibat dalam proyek MBF ini. Jadi ini merupakan satu kado dari Mahat Al-Zaitun kepada Indonesia, bahwa di Hari Pahlawan tentunya, ini kado dari pahlawan, bahwa para guru telah berjuang untuk menyiapkan generasi pelanjut. Karena dalam ayat Al-Quran disampaikan, jangan sampai kita tuh meninggalkan generasi yang lemah. Nah, ini tugas kami sebagai guru untuk menyiapkan generasi pelanjut yang kuat, yang mampu menciptakan satu perdamaian, toleransi di muka bumi ini. Gitu. Dan juga kami juga sebagai pelanjut dari nenek moyang kita, dan kita selalu menanamkan kepada generasi muda bahwa nenek moyang kita pelaut dan petani. Dan itu tidak boleh dilupakan, dan kita akan bangkit lagi dari laut dan pertanian. Siap, keren. Ustazah silakan. Baik, ya terima kasih kepada Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang yang selalu memberikan tunjuk ajar kepada kami. Syekh mengajarkan kami untuk mempunyai cara pandang merdeka fikir, merdeka ruh, merdeka ilmu. Disitulah kami menerapkan dalam praktek ini, dalam ujian ini, dalam lomba ini, kami merdeka memikirkan apa saja ide-ide, kemudian mewujudkannya dalam sebuah karya, merdeka berkarya. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Madrasah yang beserta jajaran yang selalu mendukung kami untuk menyiapkan segala sesuatunya, sarana, prasarana, tentunya dukungan moral dan material dari Kepala Madrasah dan jajaran. Juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat guru, tim sudah menjadi tim yang solid. Wow. Tim yang Super tim ya? Super tim. Oke. Siap selalu bekerja sama, saling mendukung, saling mensupport. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Indonesia. Nggak ada yang nggak sempurna ketika mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan host Al-Zaitun Files. Beneran. Beberapa kali kami podcast, jawabannya bener-bener, kalau kata anak sekarang, apa ya, nggak kaleng-kaleng. Pertanyaan terakhir buat kalian semua. Ketika kalian sekarang berprestasi, artinya ini untuk Indonesia Raya. Artinya berarti kalian siap untuk menjadi pahlawan bicara pangan, pahlawan pangan dunia? Siap? Siap. Oh, tepuk tangan untuk semua. Ya, dari Mahat Al-Zaitun, inilah generasi Indonesia Raya yang kita idam-idamkan. That's why nggak pernah takut kita para orang tua, karena mereka ada membersamai kita. Seperti kata Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang, didiklah generasimu sesuai dengan zamannya dan keinginannya. Tetap di Al-Zaitun Files, Log News TV, karena setelah ini saya masih ada tamu lagi. Mereka pun berhasil menggapai prestasi. Saya Nasution, Assalamualaikum. Merdeka! Merdeka!